Ya, pemirsa Hidup Sehat, berjumpa lagi dengan saya, Dr. Tengku Anissa, dan Dokter Haikal. tentunya di acara kesayangan kita, Hidup Sehat. Betul. Dokter Haikal, tadi Ya. kita udah melihat tuh ya, ada beberapa negara dengan suhu tertinggi di dunia, Betul. alias panas ya dokter ya. Nah, Indonesia juga lagi panas-panasnya nih sekarang. Betul banget. Dan sebetulnya ya, dengan peningkatan suhu global, ini menyebabkan cuaca semakin panas. Dan yang dirasakan tidak hanya gerah saja ya, tapi cuaca yang sangat panas berlebihan bisa menyebabkan gangguan kepada kesehatan, bahkan bisa mengancam nyawa, Dok Nisa. Wow, mengerikan ya dok. Kita akan Ya. ngebahas nih, kenapa Betul. sih kira-kira panas ini, kira-kira kenapa ya mengancam nyawa ya dok ya? Betul. Kita akan bahas sesaat lagi ya. Dan kita lihat dulu tayangan berikut ini. Halo pemirsa Hidup Sehat, selamat pagi dan selamat menikmati waktu libur Anda. Mengisi hari Senin yang santai, pasti Anda tak hanya leha-leha saja di rumah kan? Mungkin siang nanti Anda punya rencana makan siang di luar atau sekedar mengisi aktivitas dengan olahraga sambil berkeliling kota. Nah, sebelumnya perlu Anda perhatikan juga soal suhu udara yang belakangan cukup panas menyiksa. Bukan saja di wilayah Anda pemirsa, iklim panas kini memang telah menyelimuti seluruh wilayah di tanah air. Bukan saja gerah sampai bermandi keringat, saat berada di suhu panas kita kerap merasa haus dan pusing bahkan hingga sakit kepala. Udara panas tak hanya menyeruak di siang hari saja, namun juga sudah terjadi sejak pagi hingga malam hari. Bukan hanya tabir surya yang harus Anda gunakan secara ekstra, namun kecukupan air turut berperan penting agar kita tak mengalami dehidrasi. Lalu dampak kesehatan apa yang akan terjadi dari perubahan iklim ekstrim yang terjadi saat ini? Benarkah bila suhu terus meningkat bisa memicu risiko penyakit kronis? Dan bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh saat cuaca panas ekstrim? Hidup Sehat akan mengupasnya untuk Anda sesaat lagi. Nah, itu tadi ya. Jadi cuaca panas yang berlebihan ternyata tidak hanya sebabkan gerah saja, tapi juga bisa mengganggu kesehatan, bahkan bisa menyebabkan terjadinya penyakit kronis. Nah, untuk lebih jelasnya, di tengah kita sudah ada Dr. Bambang Biputra, spesialis jantung pembuluh darah. Pagi dok, apa kabar? Selamat Pagi, pagi, dokter. selamat pagi Dokter Haikal, Dokter Nisa. Iya, ini kan orang lagi panas banget nih dok di Betul, Indonesia. Jadi banyak banget orang-orang mengeluhkan kalau dunia ini lagi panas-panasnya dok. Kayaknya pintu neraka lagi bocor ya dok ya. Nah oke, ini ada fakta mitos pertama nih dok. Cuaca panas dapat mengakibatkan pusing hingga pingsan. Nah ini benar atau tidak dok? Fakta atau mitos? Nah, ini fakta ya dok ya? Fakta. Fakta. Jadi memang cuaca panas itu mengakibatkan pelebaran dari pembuluh darah di badan kita. Dan pada saat terjadi pelebaran pembuluh darah tersebut, darah kita akan tertarik gaya gravitasi ke bawah sehingga otak kita akan kekurangan oksigen. Nah, di saat seperti itulah terjadi keluhan pusing atau pingsan. Nah, keluhan pusing atau pingsan ini juga bisa disebabkan oleh adanya kondisi yang namanya dehidrasi atau kekurangan cairan. Gitu. Jadi pada saat cuaca panas dan kita cairan tubuhnya akan meningkat, ya, penguapan cairan tubuh akan meningkat, itulah yang disebut dengan kondisi dehidrasi. Oke, jadi memang bisa menyebabkan pusing dok ya? Betul. Nah dok, kalau kita membahas tentang cuaca panas berlebihan, itu kan terkait dengan heat illness dok ya? Betul. Jadi penyakit yang dipicu oleh panas berlebihan. Dan katanya cuaca panas berlebihan dapat menyebabkan kram atau kejang otot dok. Ini fakta atau mitos? Nah, ini fakta Dokter Haikal. Ya, jadi pada saat cuaca panas dan terjadi kondisi kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi tadi, elektrolit atau garam-garam di dalam tubuh kita juga ikut berkurang. Dan itu manifestasinya adalah sebagai kram otot kalau di tubuh kita. Sehingga memang sangat berbahaya sekali ya Dokter Haikal ya. Nah, itu kondisi otot seperti yang ini. kram di mana dok? Lengan kah? Biasanya Tungkai otot-otot kah? besar, Otot ya, besar, ya? bisa lengan, kaki, gitu, otot paha, gitu. Oke. Oke baik. Nah ini penanganannya kira-kira kalau udah terjadi seperti itu bagaimana dok?
Nah, jadi nomor satu tentu saja kita harus menghindari terjadinya kondisi kurang cairan tadi. Jadi apabila cuaca panas, tentu saja kita harus banyak minum. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, hindari aktivitas fisik di ruang terbuka atau outdoor, ya, sehingga kita tidak terpajan kepada suhu panas berlebih tadi. Atau kita bisa pindah ke ruangan yang lebih sejuk. Itu adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari kejadian efek samping dari cuaca panas tadi. Oke. Nah, Dok, berikutnya juga ada nih, Dok, ya. Jadi suhu udara meningkat itu akan membuat tekanan darah meningkat. Jadi hati-hati bagi penderita tekanan darah tinggi. Nah, ini fakta atau mitos, Dok? Ya, ini adalah fakta, Dr. Haikal. Jadi pada awalnya sebenarnya respons dari cuaca panas tersebut yang seperti saya sampaikan tadi adalah penurunan tekanan darah. Itu respons pertama tubuh kita terhadap cuaca panas. Namun lama-kelamaan penurunan tekanan darah ini akan dikompensasi oleh jantung kita dengan bekerja lebih keras. Dan pada akhirnya dapat menyebabkan kondisi tekanan darah tinggi. Jadi sudah ada penelitian di beberapa negara bahwa kondisi cuaca panas yang berkepanjangan itu ternyata dapat memicu kejadian darah tinggi lebih banyak. Gitu. Jadi jantung akan memompa lebih keras untuk mengkompensasi tekanan darah yang menurun, dan tentunya ini akan membuat jantung lebih banyak bebannya, Dok, ya, terbebani ya. Betul. Akibat itu ya. Oke, benar, Dok. Oke, ini bisa nggak sih memicu penyakit jantung, Dok? Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Ya, jadi cuaca panas itu sudah dilakukan penelitian di berbagai negara, ternyata dapat meningkatkan kematian akibat penyakit jantung. Jadi ini tentu saja perlu diwaspadai oleh masyarakat. Kenapa? Karena pada kondisi cuaca panas, ternyata terdapat peningkatan angka kejadian serangan jantung, kemudian gagal jantung sampai stroke. Gitu. Jadi ternyata telah dibuktikan ini kedua hal ini berhubungan. Gitu. Jadi kita memang harus hati-hati terhadap pajanan cuaca panas berkepanjangan. Oke, Dok, ini biar masyarakat nggak panik ya, Dok, ya. Apa itu terjadi buat orang sehat atau orang yang dulunya punya penyakit jantung? Nah, tapi kita akan tetap membahas mengenai cuaca panas ini ya, Dok, ya. Dan efeknya apa untuk tubuh kita? Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.